Tumbuhan ekonomi di kuartal ketiga tahun ini tercatat menurun dan jauh di bawah target. Meski kondisi perekonomian dalam negeri masih cukup stabil, namun perlu diwaspadai gejolak perekonomian global yang bisa mempengaruhi stabilitas di dalam negeri. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga tahun 2023 sebesar 4,94% secara tahunan. Pertumbuhan ekonomi ini lebih rendah dari prediksi 5,05% dan lebih rendah dari triwulan kedua tahun 2023 yang mencatat pertumbuhan 5,17% year on year. Penurunan pertumbuhan ekonomi salah satunya dipicu penurunan harga komoditas yang mempengaruhi kinerja ekspor komoditas unggulan seperti minyak kelapa sawit atau CPO, nikel, dan batu bara. Dari dalam negeri kondisi masih cukup stabil karena ada peningkatan mobilitas dan pariwisata, daya beli yang cukup terjaga, dan aktivitas produksi yang tetap solid. Respon kebijakan ekonomi dari regulator juga turut menjaga kestabilan ekonomi dalam negeri. Meski pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3 turun menjadi 4,94% year on year, namun Menko Perekonomian Airlangga Hartarto masih melihatnya secara optimis. Pasalnya, realisasi tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain. Alhamdulillah tadi telah disampaikan oleh BPS, pertumbuhan ekonomi kita tumbuh di 4,94% secara year on year atau 5,05% setahun, dan ditopang oleh solidnya permintaan domestik yang dicerminkan oleh konsumsi rumah tangga dan PMTB, dan kuatnya konsumsi domestik juga kita lihat dari indeks keyakinan konsumen yang masih di 121,7 per September. Sementara Kementerian Investasi juga telah merilis data realisasi investasi periode triwulan 3 tahun 2023 yang meningkat cukup signifikan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu sebesar 21,6% dengan total investasi sebesar 374,4 triliun rupiah. Kementerian Investasi menyebut realisasi investasi pada periode ini berhasil menciptakan lapangan kerja bagi 516.467 tenaga kerja Indonesia. Selain itu, nilai investasi di bidang hilirisasi juga tercatat senilai 114,6 triliun rupiah yang didominasi sektor mineral sebesar 64,7 triliun rupiah. Sayangnya peningkatan realisasi investasi masih belum maksimal menurunkan tingkat pengangguran yang jumlahnya masih lebih tinggi dibanding sebelum masa pandemi COVID-19. BPS mencatat dari total angkatan kerja sebanyak 147 juta orang, jumlah pengangguran tercatat sebesar 7,86 juta orang. Jumlah pengangguran ini setara dengan 5,32% tingkat pengangguran terbuka. Pertumbuhan ekonomi dan realisasi investasi yang tinggi tentunya diharapkan akan mendongkrak tingkat kesejahteraan masyarakat secara luas. Pemerataan ekonomi haruslah digencarkan demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tim Liputan Metro TV. Dapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang.